Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, senantiasa memberkahi waktu dan usia kita. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari sirah beliau maka kita bisa benar-benar mengambil tauladan dari beliau dan semakin membuat kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali menampakkan dakwahnya secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy menyangka bahwa dakwah Nabi itu tidak jauh beda dengan dakwah-dakwah orang-orang sebelumnya. Suatu saat akan memudar dan hilang. Tapi nyatanya sebagian banyak orang-orang masuk Islam dan Nabi semakin keras mendakwahkan tauhid uluhiyah, mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Nabi menjelaskan hakikat sebenarnya dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat, tidak mampu untuk menolak mudarat, dan mereka hanyalah sebongkah batu. Maka mulailah orang-orang Quraisy terusik. Mulailah orang-orang Quraisy merasa tersakiti, merasa terganggu, bahwasanya agama mereka dinistakan, agama nenek moyang mereka dinistakan. Akhirnya mereka pun menampakkan perlawanan dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sehingga kaum muslimun pada saat itu mereka tidak bisa untuk menampakkan ibadah-ibadah mereka secara terang-terangan karena khawatir dengan sikap ta'assub, sikap fanatik dari orang-orang Quraisy yang membela agama nenek moyang mereka. Setiap kali Nabi dan para sahabat ingin melakukan sholat fardu, maka mereka harus pergi ke lembah-lembah bersembunyi diam-diam supaya tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala jumlah yang masuk Islam itu melampaui 30 orang lebih masuk Islam, maka butuh kepada sebuah tempat untuk berkumpul, beribadah, sholat berjamaah. Dipilihlah salah satu rumah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, dan itu berada di Bukit Sofa. Kebetulan pintu masuknya di belakang, sehingga orang-orang yang masuk itu tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy.
Disitulah Nabi dan para sahabat berkumpul untuk melakukan sholat fardu, melakukan dakwah, melakukan tarbiyah dan ta'lim, yaitu di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Hal ini mengajarkan kepada kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya dan kedudukan dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena bisa aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk sholat di rumah masing-masing, nggak perlu berkumpul melakukan sholat jamaah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memilih salah satu rumah dari sahabat untuk jadikan tempat sholat berjamaah, tempat berkumpul, tempat untuk belajar. Dan ini menunjukkan kepada kita ternyata sholat jamaah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam syariat Islam. Karena sholat jamaah itu dapat mewujudkan persatuan dan ikatan yang kuat antara satu sama lain dari kalangan orang-orang muslim. Di masjid kita bisa saling melihat kondisi saudara-saudara kita. Oh, fulan kok enggak datang sholat jamaah, biasanya sholat jamaah, ada apa? Ternyata fulan sakit. Akhirnya kita bisa mengetahui kondisi sahabat kita, kondisi teman kita, kondisi dari saudara kita yang seiman. Kita bisa mengetahuinya ketika dia adalah orang yang sering ke masjid, nggak kelihatan ketahuan. Akhirnya kita cari kabar, kita cari tahu tentang dirinya. Ya, karena kita ini orang-orang sibuk ya kaum muslimin. Di antara kita ada orang kerja, berangkat pagi, pulang malam. Mungkin kita bisa bertemu tetangga, teman yang seiman itu di masjid. Nah, itulah pentingnya. Sholat jamaah itu mampu untuk membuat ikatan sesama muslim itu semakin kuat, ya. Dan itu ingin diwujudkan oleh Nabi di jumlah para sahabat yang sedikit, ya, nggak terlalu banyak, 30-an. Bagaimana caranya mereka itu saling mendukung satu sama lain, ya, menghadapi cobaan-cobaan dari orang-orang Quraisy. Maka Nabi tetap memerintahkan mereka untuk melakukan sholat jamaah, berkumpul di satu tempat sekaligus untuk mengikat hubungan tadi, ya. Kemudian juga ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian tentang pentingnya berteman dengan orang-orang soleh dalam kehidupan kita, berkumpul dengan orang-orang soleh dalam kehidupan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang masuk Islam pada satu tempat, yaitu di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita berteman, duduk-duduk, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, jadi ada kalanya jasad itu harus bertemu, ada kalanya jasad itu harus berkumpul. Ya, bukan hanya saling tegur sapa melalui SMS, melalui surat menyurat, ya. Karena ini adalah merupakan kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabat duduk-duduk di emperan masjid, ya, dan dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini, kumpul seperti ini? Ya, maka para sahabat menjawab, ma ajlasana illa natazakaru fihi ma manallahu alaina minal Islam. Kami duduk-duduk seperti ini wahai Rasulullah karena saling mengingatkan satu sama lain tentang nikmat Allah, tentang Islam. Nabi mengatakan, Allahumma ajlasakum ila dzak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk-duduk kecuali hal tadi, yaitu saling mengingatkan satu sama lain tentang nikmat Allah, tentang Islam. Ya Rasulullah, enggak ada. Maka Nabi mengatakan, saya membuat kalian bersumpah itu bukan curiga dengan kalian, tapi tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah itu sedang berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Artinya orang-orang muslim yang duduk-duduk, ya, dengan orang-orang soleh,
kemudian saling mengingatkan, saling mengajarkan, saling menegur bila ada kekeliruan, itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Dan juga berkumpulnya Nabi dan para sahabat di rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tarbiyah, pendidikan Islamiyah, tentang pentingnya ta'lim, majelis ta'lim yang terus berkesinambungan, terus menerus ada, karena itu akan mewujudkan kemaslahatan yang besar. Kalau cuma diperintah kemudian ditinggalkan, tidak dibimbing terus menerus, maka betapa banyak orang-orang akan lalai dan melenceng. Akhirnya belajar itu butuh terus menerus, ngaji itu butuh terus menerus, karena iman itu bisa naik bisa turun. Supaya iman itu terus naik, maka butuh untuk dipupuk dengan ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu, karena disitulah kita diingatkan ayat-ayat Allah, disitulah kita diingatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kita dimotivasi untuk beramal soleh, melakukan ketaatan, supaya iman kita terus meningkat dan naik. Selama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam ini, banyak yang mulai masuk Islam, dan karena hal itulah orang-orang kafir Quraisy menampakkan permusuhannya. Bila dulu mereka menampakkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hanya menggunakan lisan, menggunakan ejekan. Mereka mengatakan Muhammad itu adalah tukang sihir, Muhammad itu adalah penyair yang gila. Jadi menyakiti Rasulullah dengan ucapan, dengan perkataan. Namun karena melihat banyak orang masuk Islam, akhirnya berpindah mereka menuju tindakan. Mereka menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Selanjutnya jamaah kaum muslimin. Dan yang paling keras permusuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Jahal, Amr ibnu Hisham ibnu al-Mughirah al-Mahzumi. Ya, Abu Jahal itu namanya Amr ibnu Hisham. Ya, disebutkan suatu hari Abu Jahal berkata, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, kata Abu Jahal, inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum wa syatmi alihatikum. Sesungguhnya Muhammad, kata Abu Jahal, telah benar-benar menistakan agama kalian dan mencela Tuhan-Tuhan kalian, mencela agama bapak-bapak moyang kalian. Inni u'ahidullah la ajlisanna lahu gadan bihajarin la atiku hamlahu. Kata Abu Jahal bersumpah demi Allah, kata Abu Jahal, besok saya akan tindih Muhammad itu dengan batu yang saya sendiri nggak mampu untuk mengangkatnya. Lihat, Abu Jahal karena bencinya kepada Nabi sampai bersumpah, besok saya akan tindihkan Muhammad itu dengan batu yang saya sendiri nggak mampu untuk mengangkatnya. Fa iza sajada fi salatihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di dalam salatnya, radahtu bihi ra'sah, katanya, saya akan tindih kepalanya dengan batu tadi, kata Abu Jahal. Fa aslimuni inda dzalik au imnauni, biarkan saya melakukan itu atau tahan saya. Ya, jadi dia minta dibiarkan atau ditahan. Kalau kalian membiarkan saya melakukan itu, maka nanti terserah Bani Abdul Manaf mau lakukan apa kepada saya, yang penting saya udah nindih Muhammad dengan batu, kata Abu Jahal. Lihatlah, udah mulai bertindak dengan fisik karena bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benar, besok paginya Abu Jahal mengambil batu, kemudian ketika Nabi SAW hendak sholat dan orang-orang Quraisy
sedang berkumpul duduk-duduk menantikan tindakan Abu Jahal. Benar enggak Abu Jahal berani melakukan apa yang dia katakan? Maka tatkala Nabi SAW sujud, Abu Jahal mengangkat batunya dan berjalan mengarah Nabi SAW untuk menindih Nabi dengan batu. Tapi tatkala dia mendekat, raja'a munhaziman mutanakkian, dia mundur ketakutan. Dia mundur ketakutan dan membuang batu yang ada di tangannya. Ya. Maka salah satu orang-orang Quraisy yang duduk-duduk melihat tadi menghampiri Abu Jahal dan mengatakan, "Malaka ya Abul Hakam?" Ada apa dengan kamu wahai Abul Hakam? Jadi kunyah sebenarnya itu Abul Hakam. Cuman Nabi mengganti menjadi Abul Jahal, ya. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Ada apa dengan kamu wahai Abul Hakam?" Ya. Maka Abu Jahal menjawab, "Kumtu ilaihi li'af'ala ma qultu." Saya berdiri dan melakukan apa yang ingin saya lakukan kepada Muhammad, yaitu menindihnya dengan batu yang besar. Tapi tatkala saya mendekat, maka seakan-akan ada unta yang sangat besar di hadapanku dan ingin menerkamku. Makanya saya mundur ketakutan, kata Abu Jahal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya, jemaah sekalian. Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar hal itu, tindakan Abu Jahal tadi dan ketakutannya Abu Jahal tadi, Nabi mengatakan, "Zaka Jibril." Itulah Jibril yang menampakkan dirinya kepada Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal benar-benar mendekat kepada Nabi, maka Jibril la akhazahu, benar-benar akan menerkam Abu Jahal. Tapi Abu Jahal keburu mundur ketakutan. Artinya gini jemaah sekalian, setiap orang-orang yang menyakiti baginda Nabi SAW baik secara lisan ataupun fisik, itu pasti akan menuai keburukan. Lambat laun pasti akan merasakan keburukan. Ya. Karena Allah mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang menyakitimu wahai Muhammad, orang-orang yang mencelamu wahai Muhammad, merekalah al-abtar, yaitu orang-orang yang akan sengsara, orang-orang yang akan mendapatkan keburukan lambat laun pasti. Dan Abu Jahal ini enggak kapok-kapok. Dia adalah orang yang paling sering menahan Rasulullah SAW supaya enggak sholat, ya, di Baitullah. Dia adalah orang yang selalu berusaha menahan Rasulullah agar enggak sholat di Baitullah. Sehingga suatu hari ketika Nabi SAW berangkat mau sholat di Baitullah, maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, bukankah aku telah melarang kamu jangan pernah sholat di sini?" Maka Rasulullah SAW mengangkat suara dan marah kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Atuhaddiduni?" Kamu berani mengancam saya, kata Abu Jahal. Kamu berani marah sama saya. Lihatlah bagaimana kurangnya Abu Jahal, kurang ajarnya. Mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Atuhaddiduni?" Kamu berani ya mengancam saya, sedangkan saya ini adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Ya, saya ini adalah pemimpinnya orang-orang Quraisy. Kamu berani mengancam saya? Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran yang mengecam Abu Jahal, yaitu firman Allah, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah." Sekali kalla, kata Allah, ya, sekali-kali kalau dia benar-benar tidak berhenti ini Abu Jahal, ya, dari mengancam Nabi Muhammad SAW, bersikap kurang ajar kepada Nabi Muhammad, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami akan benar-benar cabut ya ubun-ubunnya. Maksudnya akan dibikin sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ubun-ubunnya Abu Jahal ini adalah ubun-ubun yang dusta lagi kafir. Kalau udah dicabut
oleh Allah Subhanahu wa taala ubun-ubunnya, maksudnya diberikan hal-hal yang menyakitkan dan menyengsarakan. Falyad'u nadiyah, suruh dia panggil teman-temannya tadi, suruh dia panggil orang-orang yang dia banggakan sebagai pengikutnya tadi. Maka kami sanad'u zabaniyah, kata Allah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Ya. Jadi mereka, dia Abu Jahal disuruh oleh Allah manggil pengikutnya, Allah akan panggil, datangkan malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, jangan kamu taati ucapannya Abu Jahal, tetap kamu sujud salat kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah, enggak usah dengar Abu Jahal dan jangan takut kepada Abu Jahal. Tegas Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara orang-orang yang benar-benar ingin berusaha menghinakan Nabi, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, karena semakin hari Nabi berdakwah, semakin banyak yang masuk Islam, semakin kepanasan pembesar-pembesar orang-orang Quraisy, semakin mereka menampakkan permusuhan dan kebencian kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Abu Lahab. Tadi yang pertama Abu Jahal, kemudian yang kedua Abu Lahab, ya, Ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Ya, paman Rasulullah sendiri. Dan permusuhan Abu Lahab ini lebih keras dibandingkan orang-orang jauhnya, orang-orang jauh, orang-orang asing yang punya hubungan dengan Nabi, padahal dia paman, keluarga, tapi kebenciannya lebih besar dibandingkan orang-orang jauh yang bukan keluarga. Ya, Abu Lahab ini benar-benar benci banget kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Abu Lahab ini membuang kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, kotoran hewan. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW teriak, "Ya Bani Abda Manaf, ayu jiwarin hada." Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apa Abu Lahab ini yang begitu kurang ajarnya. Dia sampai membuang kotoran, membuang, terkadang isi perut dari hewan itu yang sengaja dibelah, dibelek itu dibuang di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Dan istrinya Ummu Jamil bintu Harbin, istrinya Abu Lahab, ikut-ikutan melakukan seperti yang dilakukan oleh suaminya, dan bahkan menyebarkan isu-isu buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, berbicara kotor tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah pun turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Celaka Abu Lahab, binasa Abu Lahab. Harta kekayaannya itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari api neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istrinya yang mengadu domba, menyebarkan isu-isu keburukan tentang Nabi pun akan disiksa oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Ya, lihat, ya, orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW itu pasti, ya, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia, maka akan dibalas di akhirat dengan siksaan yang mengerikan di dalam api neraka. Karena sepakat para ulama, orang yang mencela Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad itu kafir, dan orang-orang kafir tempatnya di neraka Jahannam. Ya. Dan di antara pembesar orang-orang Quraisy yang menampakkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad, dan ini juga tetangga Nabi Muhammad, namanya Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ini tetangga pertamanya Abu Lahab, tetangga keduanya ini Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ya. Dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ya. Abu Lahab. Ya. Suatu ketika Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini mengadakan walimah, ya. Dan dia mengundang pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Di antara yang diundang adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya enggak akan datang, enggak mau makan makanan orang yang enggak beriman kepada Allah. Syahadat dulu,
Ucapkan la ilaha illallah, baru saya nanti akan datang ke walimahmu. Ya. Supaya orang-orang tidak ngomong yang buruk di belakang, ya. Masa ini Uqbah ngundang Muhammad tapi nggak mau datang gara-gara beda agama, akhirnya dia pura-pura mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Coba bayangkan, dia pura-pura mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian tatkala kabar dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, maka dikatakan kepadanya, ya, wahai Uqbah, kenapa kamu mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Kenapa kamu masuk dan berpindah kepada agamanya Muhammad? Nah, maka dia mengatakan, saya malu. Ya, saya malu. Ya, ada orang datang ke rumah saya kemudian nggak mau makan makanan saya. Saya malu. Nanti apa kata orang-orang Quraisy? Masa pembesar Quraisy itu ngundang orang, terus orang itu merasa jijik dengan makanannya, nggak mau memakannya. Ya udah, saya syahadat, katanya. Ya. Maka Ubay, salah satu pembesar orang Quraisy juga mengatakan, ya, wahai Uqbah, saya tidak akan pernah melihat wajahmu kecuali kalau kamu berjumpa dengan Muhammad, kamu tempeleng Muhammad, kamu ludahi mukanya. Kalau udah kamu melakukan itu, baru saya mau berjumpa lagi dengan kamu. Dan benar dilakukan oleh Uqbah ini. Ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tempeleng Rasulullah dan meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, ya, kelakuan orang-orang ini. Maka Allah turunkan ayat, wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Nanti orang-orang zalim itu ketika mereka menggigit jarinya, ya, menggigit tangannya, ya, maka dia akan mengatakan, seandainya dulu saya mengikuti Muhammad, ya. Dia menyesal. Ya wailata laitani lam attahiz fulanan khalila. Seandainya saya tidak menjadikan Ubay ini sebagai teman dulu, ya. Laqad adallani aniz zikri. Ubay ini telah membuat saya tersesat, ya. Membuat saya tersesat. Padahal sebelumnya udah bersyahadat, ya. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Jadi setan itu benar-benar akan menghinakan manusia, yang membuat manusia tersesat. Nah, dan setan di sini, setan dalam bentuk manusia, yaitu Ubay, yang membuat Uqbah tadi berani bertindak kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parahnya, ya, Uqbah ini dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di hijrnya Ka'bah, ya, Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini menggunakan kain itu melilit leher Rasulullah dan dicekik. Itu, lihat, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, dia dari belakang menggunakan kain mencekik leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Abu Bakar datang, ya, menarik Uqbah supaya melepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah telah terbunuh oleh Uqbah ini. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ya, Allah turunkan, apakah kalian membunuh seorang laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, yang mengatakan Allah Rabbnya, dan telah sampai kepada kalian kebenaran-kebenaran dari Rabb kalian, tapi kalian kufur dan ingkari, ya. Di antara pembesar orang Quraisy juga, jamaah sekalian, yang melakukan tindakan yang kurang ajar dan menyakiti Nabi Muhammad adalah Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi, ya. As ibnu Wa'il As-Sahmi, dia adalah orang yang menampakkan permusuhan keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diantaranya adalah Al-Aswad ibnu Abdi Yagus Az-Zuhri, ya.
dari Bani Zahrah, dan ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibu. Ya, ini juga menampakkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Aswad ibnu Abdul Muttalib al-Asdi. Kemudian yang terakhir itu Al-Walid ibnu al-Mughirah, pamannya Abu Jahal. Nah, ini orang-orang semacam ini, ya, yang menampakkan kebencian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah balas, pasti Allah balas. Karena Allah mengatakan inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang mencukupi Muhammad dari orang-orang yang menghinakanmu, orang-orang yang menyakitimu, dan Allah benar-benar membalas mereka. Semuanya terbunuh, ya. Di antaranya Abu Jahal terbunuh dalam keadaan terhinakan. Nadir ibnu Haris, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, ya, itu terbunuh. Di antara mereka ada yang Allah timpakan penyakit, ya, yang keras, seperti Abu Lahab, As ibnu Wa'il, Al-Walid ibnu Al-Mughirah, itu semua dibinasakan oleh Allah dengan penyakit. Yang lainnya Allah binasakan di medan perang dalam keadaan terhinakan. Karena banyaknya orang-orang mulai berani kurang ajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang membuat paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib itu masuk Islam. Ya, jadi Hamzah yang kita kenal dengan Asadullah itu masuk Islam karena tergerak melihat Nabi disakiti oleh kaumnya, ya, maka dia masuk Islam dan menjadi orang yang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika orang-orang Quraisy berani menyakiti Nabi Muhammad, maka dia berkata, "Kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini?" Kok berani kalian nyela Muhammad? Kok berani kalian menyakiti Muhammad sedangkan saya satu agama dengan dia, kata Hamzah. Ya. Ketika Hamzah masuk Islam, maka orang-orang Quraisy mulai tidak berani lagi, ya, menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka berpindah menyakiti sahabat-sahabat yang lemah, ya, yang lemah. Enggak menyakiti Nabi Muhammad, mereka berpindah menyakiti sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah. Ya. Misalnya di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disakiti oleh mereka, itu yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah. Dan kita tahu jemaah sekalian, Bilal bin Rabah ini adalah budak milik Umayyah ibnu Khalaf, ya, Al-Qurashi. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu diikatkan tali atau rantai di lehernya, kemudian ditarik kayak binatang dan dilempar batu oleh anak-anak, dijadikan bahan mainan anak-anak. Lihat. Jadi mereka berhenti menyakiti Rasulullah, berpindah menyakiti sahabat Nabi yang masuk Islam, dan mereka adalah orang-orang yang lemah, yang enggak punya kedudukan, enggak punya kekuatan, seperti Bilal yang budak. Itu dipakaikan rantai di lehernya, kemudian ditarik kayak binatang oleh anak-anak, dijadikan mainan. Tapi yang keluar dari lisannya Bilal, ahadun ahadun, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Lihat bagaimana Bilal mempertahankan imannya, akidahnya. Ya. Jadi tidak takut sedikit pun dengan siksaan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Pernah suatu saat Umayyah, ya, ini membawa Bilal keluar di bawah terik matahari di padang pasir, ya, yang panas. Seandainya kita meletakkan daging itu matang daging, karena apa? Panasnya terik matahari dan pasir-pasirnya pada saat itu. Bilal tanpa pakaian itu ditindihkan dengan batu, diletakkan batu di dadanya, ya, kemudian dibiarkan kepanasan. Namun Bilal tetap mengatakan ahadun ahadun. Diperintahkan, wahai Bilal, murtad dari agamanya Muhammad, ibadah kepada Lata dan Uzza, tapi Bilal mengatakan ahadun ahadun,
Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat dan melihat bagaimana Bilal disiksa oleh Umayyah. Abu Bakar mengatakan, ya Umayyah, ittaqillah fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, kata Abu Bakar, takutlah kamu kepada Allah terhadap orang yang lemah ini. Kenapa kamu menyiksakannya begitu keras? Ya, maka Umayyah ini mengatakan, kamu Abu Bakar yang bikin rusak budak saya, katanya. Ya, kamu yang bikin rusak budak saya dengan masuk agama kamu. Akhirnya kalau mau tolong dia. Maka Abu Bakar pun membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal, kemudian memerdekakannya. Dan Allah berfirman, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa. Saya memberikan peringatan kepada kalian tentang neraka yang apinya berkobar, ya, apinya melahap, yang mana itu tidak akan dimasuki oleh orang kecuali oleh orang-orang yang akan sengsara. Maksudnya di sini adalah Umayyah ibnu Khalaf. Al-Ashqa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Umayyah ibnu Khalaf. Jadi Umayyah ibnu Khalaf itu termasuk yang dipastikan masuk neraka. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan ayat Allah, berpaling ya dari ayat-ayat Allah. Wa sayujannabuhal atqa, tapi neraka itu akan dijauhi oleh orang yang bertakwa. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi al-atqa dalam ayat ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Allazi yu'ti malahu, karena dia membelanjakan hartanya untuk memerdekakan Bilal. Ya. Yatazakka wa ma li ahdin indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Ini ya. Kemudian selain Bilal, jamaah sekalian, yang disiksa itu adalah Hamamah ummu Bilal ya, wa Amir ibnu Fuhairah. Banyak ya orang-orang lemah yang disiksa, yang semuanya itu adalah budak ya, budak. Dan yang paling keras yang kita tahu ceritanya itu adalah seorang wanita yang bernama Zunairah ya. Itu disiksa sampai matanya buta. Ya, disiksa sampai matanya buta. Namun itu tidak membuat imannya tergoyahkan sedikit pun. Ya, dia tetap semakin kuat imannya, semakin mempertahankan imannya. Ya. Juga di antara yang diazab itu kan Ammar bin Yasir. Ya, saudaranya, bapaknya, ibunya, satu keluarga diazab, disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan api. Ya. Suatu ketika Nabi lewat di keluarganya Yasir ini yang dalam keadaan disiksa, Nabi mengatakan, sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarganya ya Yasir. Mau'idukum al-jannah, karena bagi kalian itu surga Allah jika kalian bersabar. Ya. Allahumma ghfir li ali Yasir, kata Nabi, Allah ampunilah keluarganya ya Yasir. Abu Ammar, kemudian ibunya meninggal karena siksaan orang-orang Quraisy. Sedangkan Ammar sendiri itu sempat mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, namun imannya tetap, hatinya tetap teguh di atas iman, yang mana Allah menurunkan ayat man kafara billahi min ba'di imanihi, orang-orang yang kafir kepada Allah setelah beriman, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap teguh di atas keimanan. Ini ayat berkaitan dengan Ammar yang sempat mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, namun hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara yang disiksa itu adalah Khabbab ibnu Arad, ya. Khabbab ibnu Arad, ya. Dia itu adalah tawanan orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, kemudian dibeli oleh Ummu Anmar namanya. Dan dia adalah seorang pandai besi ya. Khabbab ibnu Arad ini pandai besi. Tatkala Khabbab ini masuk Islam,
ya, dan dia disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan api, ya. Antum tahu api dipanaskan kemudian itu ditempelkan di ini pundaknya supaya kembali kafir, maksudnya supaya kembali murtad meninggalkan Islam, namun itu tidak menggoyahkan imannya sedikit pun. Dia tetap bertahan di atas Islam. Khabbab ini pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah lana." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah menunjukkan kemahakekuasaannya kepada kami, ya, supaya membalas tindakan zalim orang-orang Quraisy yang dilakukannya kepada kami. Maka Nabi mengatakan kepada Khabbab dan para sahabat yang lain, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada yang disisir dengan sisir dari besi yang membuat kulit-kulit mereka terkelupas, dan mereka tetap bersabar di atas agamanya. Ya, maksudnya apa? Rasulullah enggak berdoa keburukan, ya, tapi memberikan motivasi kepada para sahabat untuk terus bersabar menahan ujian yang menimpa mereka, dengan memberikan gambaran ada orang-orang sebelum kalian itu disisir pakai disisir pakai besi yang dipanaskan sehingga kulit kepala mereka sobek dan terkelupas, namun mereka tetap bersabar di atas agama mereka, ya. Dan akhirnya para sahabat ridwanullah alim ajmain yang disiksa tadi, ya, semuanya bersabar mempertahankan agama mereka sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bentuk belas kasihnya, ya, kasih sayangnya kepada para sahabat ini memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Jadi itulah kenapa ada hijrah ke Habasyah, karena Nabi itu merasa kasihan kepada sahabat-sahabat yang lemah itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Nah, insyaallah nanti kita pelajari atau kita baca, ya, bagaimana hijrah Habasyah dan apa yang terjadi di negeri Habasyah. Tapi pelajaran pentingnya di sini jamaah sekalian barakallahu fikum, permusuhan orang-orang kafir kepada Islam itu adalah permusuhan karena agama. Permusuhan karena agama. Ya. Buktinya apa? Nanti ketika sahabat-sahabat ini hijrah ke Habasyah, mereka sampai ngutus orang, ya, untuk membuat Najasyi mengembalikan mereka ke kota Makkah lagi. Kalau memang itu permusuhan bukan karena agama, toh harusnya mereka senang orang-orang Islam keluar dari Makkah, gitu kan? Ya, tapi karena kebenciannya, mereka meminta Najasyi mengembalikan orang-orang yang hijrah supaya bisa untuk disiksa lagi oleh mereka, supaya bisa untuk diganggu lagi oleh mereka. Maka ini menunjukkan permusuhan antara kita orang-orang kafir dengan Islam itu permusuhan karena dasar agama, ya, dasar agama. Oleh karena itu orang muslim punya kewajiban untuk membela saudaranya muslim, ya, apabila disakiti dan diganggu oleh orang-orang kafir. Tidak boleh kita memberikan loyalitas dan pembelaan kita kepada orang-orang kafir. Apabila muslim ini juga adalah orang-orang yang berada di tempat yang mukillin, yang minoritas, maka orang muslim itu harus saling bahu membahu, saling melindungi satu sama lain, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini dari perjalanan hidup, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana gangguan, siksaan yang dihadapi oleh Nabi dari orang-orang Quraisy dan juga dihadapi oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.